Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah KB 2920103. Pastikan adik-adik semuanya sudah berada di dalam mata kuliah yang tepat dan sudah mulai siap untuk memulai pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Anissa Nur Hasanah, saya dari S1 Pendidikan IPA FKIP UNS. Mari kita masuk ke mata kuliah. Untuk mata kuliah ini, ada 7 pokok bahasan adik-adik semuanya. Untuk yang pertama, nanti adik-adik akan belajar mengenai bab 1, karakteristik dan perbedaan individu. Di bab 2 nanti adik-adik juga akan mempelajari terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan remaja. Di bab ketiga adik-adik akan mempelajari terkait dengan pertumbuhan fisik remaja. Di bab keempat adik-adik akan mempelajari terkait dengan perkembangan intelek, sosial, dan bahasa. Yang di bab kelima adik-adik akan mempelajari terkait perkembangan afektif. Di bab keenam adik-adik akan mempelajari terkait tugas perkembangan kehidupan pribadi, pendidikan dan karir dan kehidupan berkeluarga, serta di bab terakhir adik-adik akan mempelajari terkait penyesuaian diri remaja. Perlu adik-adik ingat di sini output dari keluaran S1 Pendidikan IPA itu adalah menjadi guru IPA di SMP ya. Jadi nanti kita akan fokus kepada remaja karena anak-anak kelas 7, 8 dan kelas 9 itu adalah masih dalam fase remaja ya, yaitu fase dari anak-anak menuju ke dewasa. Ya, jadi nanti adik-adik bisa dipahami lagi pokok-pokok bahasanya yang akan kita bahas. Kita langsung masuk ke bab pertama ya adik-adik semuanya. Bab pertama itu terkait dengan karakteristik dan perbedaan individu. Sebelum masuk ke mata kuliahnya, adik-adik perlu mengetahui dulu apa itu tujuan pembelajarannya. Jadi diharapkan nanti setelah mengikuti perkuliahan, adik-adik bisa yang pertama memahami definisi individu beserta karakteristiknya. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk karakteristik individu. Yang ketiga, menganalisis perbedaan individu dalam berbagai faktor. Yang keempat, memahami konsep individu dalam pendidikan. Oke, bisa dipahami ya. Semoga tujuan pembelajaran ini bisa tercapai sampai kita kuliah selesai nanti. Ya. Kita langsung masuk adik-adik semuanya ke materi berikutnya. Individu, definisi individu. Kalau adik-adik berbicara terkait dengan individu, kira-kira apa sih dek individu itu? Ya, mungkin dalam dunia sains, individu itu biasa dikenal sebagai suatu organisme yang utuh yang terdiri dari beberapa sistem organ. Kalau kita mengenal ada satu pohon mangga, itu biasanya dia dikatakan individu. Satu harimau itu dikatakan individu ya. Jadi individu itu adalah satu yang utuh ya, dalam organisme yang utuh yang terdiri dari beberapa sistem organ. Tetapi individu dalam konteks perkembangan peserta didik ini adik-adik adalah subjeknya anak-anak SMP ya. Jadi di sini adalah kita deskripsikan adalah manusia yang berkedudukan sebagai pribadi yang utuh, pilah, tunggal dan khas yang memiliki karakteristik ya. Jadi tidak bisa kita samakan nanti si A, si B, anak didik kita yang satu, yang dua, dia akan memiliki suatu tingkat intelijensi yang sama, memiliki tingkat kompetensi yang sama. Dia tidak akan bisa karena dia adalah suatu individu yang memiliki karakteristik sendiri-sendiri ya. Adik-adik mungkin bisa dipahami dulu definisi individu ini adalah sebagai manusia, lebih kompleks, lebih khusus lagi kepada manusia subjek anak-anak SMP ya. Selanjutnya, adik-adik perlu tahu individu sebagai subjek yang merupakan suatu kesatuan psikofisik dengan berbagai kemampuannya untuk berhubungan dengan lingkungan, dengan sesama, dan dengan Tuhan yang menciptakannya ya. Jadi individu dia akan selalu berhubungan dengan lingkungannya. Sebagai contoh, kita bernafas ya, kita membutuhkan oksigen.
Ketika kita menjemur baju, kita membutuhkan cahaya matahari. Kita makan, kita harus dari sumber produsen-produsen seperti tumbuhan dan apa yang bisa kita makan. Kita akan selalu berhubungan dengan lingkungannya. Kemudian individu juga akan berhubungan dengan sesamanya. Contohnya, kita sakit, kita tidak bisa mengobati sendiri, kita harus pergi ke dokter, ya. Seorang anak yang harus menempuh pendidikan, dia harus belajar dengan gurunya atau dengan dosennya, seperti itu. Dia akan selalu untuk berhubungan dengan sesamanya. Dan terakhir, individu dengan Tuhan yang menciptakannya. Hakikat seorang manusia itu adalah bertuhan, ya. Lanjutkan di materi hakikat manusia. Hubungannya dengan tadi ya adik-adik semuanya, manusia sendiri itu adalah individu tadi, dia memiliki kesatuan sifat makhluk individu dan makhluk sosial. Perlu diingat, makhluk individu itu adalah satu kesatuan utuh yang pilah dan tunggal, dan makhluk sosial itu adalah makhluk yang masih selalu untuk membutuhkan orang lain dalam kesehariannya. Ya, kemudian hakikat manusia yang kedua itu adalah sebagai kesatuan jasmani dan rohani, makhluk dwi tunggal. Dwi di sini adalah jasmani dan rohani tetapi di dalam satu organisme, ya. Yang ketiga, hakikat manusia itu adalah bertuhan, ya. Dia adalah menempatkan hidupnya di dunia sebagai persiapan untuk kehidupannya di akhirat. Seorang makhluk, ya, dia akan terus mencari kholiknya, penciptanya untuk bertuhan. Oke, ya, adik-adik semuanya. Jadi itu tadi terkait dengan apa itu individu dan hakikat manusia. Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan karakteristik individu. Oke, apa sih karakteristik ya? Tadi yang sudah kita katakan individu adalah makhluk hidup yang khas, tunggal, memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu, ya. Jadi nanti adik-adik sebagai calon seorang guru, ya, kalian harus tahu bahwa peserta didik kita itu dia akan memiliki berbagai karakteristik, ya. Karakteristik individu ini, ya, anak yang memiliki karakteristik individu ini akan dibentuk oleh beberapa karakteristik. Seperti yang pertama adalah karakteristik bawaan atau heredity. Kemudian yang kedua juga akan dibentuk oleh karakteristik lingkungan. Jadi karakteristik bawaan yang sudah dibawa si anak dari sejak lahir ditambah dengan karakteristik lingkungan, dia akan yang menjadikan karakteristik individu itu sendiri. Ya. Karakteristik bawaan ini adalah karakteristik dari faktor biologis, ya, dan karakteristik lingkungan itu adalah karakteristik yang berasal dari faktor sosial psikologis, ya. Perlu diingat adik-adik semua, karakteristik yang berkaitan dengan faktor biologis itu cenderung lebih bersifat tetap. Sedangkan karakteristik yang berkaitan dengan sosial psikologis lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan, ya. Jadi sebagai contoh seperti ini adik-adik, si anak itu keluarganya sudah bagus, di keluarganya sudah bagus, tetapi lingkungannya tidak mendukung atau mungkin lingkungannya tidak mendukung bakatnya seperti itulah. Itu akan menjadi karakteristik individu yang kurang bagus juga. Jadi pastikan karakteristik yang sudah baik dari lahir itu juga didukung oleh karakteristik lingkungan yang baik, ya. Berarti sebagai guru apa di sini? Kita harus menciptakan lingkungan yang baik di sekolah mungkin ya, maupun dimanapun di masyarakat agar si anak itu tetap memiliki karakteristik individu yang baik dan kuat. Ya, adik-adik semuanya, karakter individu ini akan membentuk suatu pola karakteristik tingkah laku yang dapat mewujudkan seseorang sebagai individu yang berkarakteristik berbeda dengan individu-individu yang lain, ya. Jadi karakteristik individu ini yang akan membedakan individu satu dengan individu yang lain. Kita masuk ke perbedaan individu, ya, setelah ini. Nah, apa sih perbedaan individu adik-adik semua? Perbedaan individu itu adalah perbedaan ciri dan sifat yang berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Anak akan memiliki khas sendiri-sendiri. Yang pertama, itu bisa dilihat dari perbedaan fisik. Ada apa saja sih perbedaan fisik? Ada usia, tinggi badan,
berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, kemampuan bertindak, maupun kesehatan. Sebagai contoh seperti ini, nanti adik-adik pasti ketika sudah terjun di lapangan, di sekolah, kalian akan melihat karakteristik peserta didik kalian yang berbeda-beda. Mungkin sama-sama masuk SMP ya, kelas 7. Usianya masih rentang 12 sampai 14 tahun. Tetapi tingginya sudah berbeda-beda. Ada yang tinggi sekali, bahkan lebih tinggi daripada kita yang gurunya, ya. Kemudian memiliki ada yang besar, ada yang kecil, itu baru secara fisik, baru secara fenotip yang tampak dengan mata, belum secara genotip ya. Itu adalah perbedaan-perbedaan. Kemudian juga ada perbedaan penglihatan, kemampuan bertindak dan kesehatan. Jadi nanti kalau anak-anak ada yang, Bu saya nggak bisa duduk di depan, oke nggak apa-apa. Saya nggak bisa duduk di belakang karena saya matanya terganggu. Ya itu akan mempengaruhi. Kemudian perbedaan sosial adik-adik semuanya, seperti status ekonomi, agama, hubungan keluarga, suku, lingkungan, dan budaya. Jadi nanti adik-adik tidak boleh memukul rata anak-anak dengan tugas yang mungkin berat ya. Kita harus juga memperhatikan status ekonomi mereka. Mungkin tidak semua peserta didik kita itu berasal dari ekonomi yang tinggi. Ada yang mungkin menengah atau bahkan kurang ya. Sebagai seorang guru kita harus bisa memahami peserta didik kita. Kemudian juga ada perbedaan kepribadian seperti mata, motif, minat, sikap, dan bakat ya. Jadi bakat ini sendiri adalah bawaan lahir yang tadi sudah saya katakan. Bakat ini bisa didukung dengan lingkungan yang baik. Jadi semakin baik lingkungan, bakatnya akan semakin baik. Tetapi kalau bakatnya sudah baik tetapi lingkungan yang tidak baik, mungkin bakatnya kurang menonjol ya. Itu adalah perbedaan-perbedaan kepribadian. Selanjutnya ada perbedaan intelijensi dan kemampuan dasar. Ada kognitif, afektif, psikomotor ya. Jadi adik-adik perlu tahu dulu kemampuan kognitif itu apa? Kognitif itu adalah pengetahuan, afektif itu adalah sikap, psikomotorik adalah keterampilan. Mungkin di satu sisi peserta didik kita itu ada yang menonjol di psikomotoriknya, tetapi kurang menonjol di kognitifnya. Ada yang di satu sisi peserta didik kita yang menonjol di kognitifnya, tetapi kurang di afektif maupun psikomotorik. Nah, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, kita harus bisa memberikan suatu metode, suatu teknik pembelajaran agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai semuanya dengan memanfaatkan kekurangan si anak itu menjadi suatu kelebihan. Oh, mungkin kita bisa gabungkan dengan yang keterampilannya lebih dengan kognitifnya yang pintar, ya, seperti itu. Ya, nanti adalah bagaimana anak-anak sendiri yang akan mengkreasikan ketika sudah terjun di dunia pendidikan. Yang terakhir ada perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. Seperti kecakapan bahasa, kecakapan motorik, kemudian kesiapan belajar. Ya, terkait kesiapan belajar. Kita nggak boleh baper ya adik-adik semuanya ketika ada anak yang di sekolah mungkin lemes, nggak mau mendengarkan. Kita cukup memberitahu, bertanya, mungkin dia di rumah baru ada masalah, mungkin dia di rumah baru ada capek karena kemarin harus kerja bakti dan lain-lain ya. Sebagai seorang guru perlu yang namanya memahami peserta didik. Selanjutnya, tadi kita sudah berbicara terkait dengan individu, karakteristik, bagaimana individu dalam pendidikan, baik formal maupun non formal ya. Bagaimana meningkatkan bakat yang sudah dimilikinya? Yang pertama, perlu pembentukan suatu lingkungan anak yang dapat merangsang potensi-potensi yang dimilikinya. Di sini tidak hanya formal, mungkin kalau formal di sekolah kita bisa ada yang namanya sekolah memfasilitasi ekstrakurikuler ya, ada berbagai ekstrakurikuler di sana, anak-anak bisa masuk ke dalam ekstrakurikuler di sana sehingga anak-anak bisa mengembangkan minatnya di sana. Kalau non formal bisa, misalnya orang tua itu dia les anaknya, les berenang, les badminton atau apa yang sesuai dengan bakatnya. Akibatnya apa? Akan terjadi perubahan-perubahan dalam kebiasaan dan sikap. Jadi akan menjadi perubahan bakatnya semakin
menonjol, kemudian daripada anak itu nongkrong, dia akan adik-adik mengembangkan minatnya yang akan bermanfaat untuk masa depannya. Nah, kemudian apa? Dibantu oleh guru, orang tua atau dewasa lainnya. Guru di sini adalah pembantu untuk mengembangkan. Jadi biar anak yang terus meningkatkan kompetensinya sendiri. Orang tua itu adalah support pertama. Orang dewasa lainnya di sini maksudnya apa? Mungkin pelatihnya, mungkin coachnya, mungkin guru lesnya, atau apapun itu, bahkan masyarakat di sekitar. Selanjutnya memanfaatkan, akibatnya apa? Memanfaatkan kapasitas dan potensi yang dibawanya, bakat yang sudah dibawanya, yang akibatnya apa? Tercapainya pertumbuhan dan perkembangan pada individu tersebut, ya. Jadi adik-adik semuanya sebagai calon seorang guru, pokoknya terus memahami peserta didik kita, terus membuat suatu inovasi, strategi, tujuan pembelajaran yang baik agar semuanya bisa tercapai. Untuk materi pertumbuhan dan perkembangan individu akan kita bahas di mata kuliah minggu depan, ya. Adik-adik semuanya, terima kasih untuk sumber referensinya, bisa adik-adik baca di sumber referensi ini, kemudian juga bisa dibaca lagi di dalam jurnal maupun publikasi ilmiah yang lain. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.